Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Matul Hawa. Saya dari kelas 3B Farmasi Stikes Bakti Tunas Husada, Tasikmalaya. Di video kali ini, saya akan membahas video mengenai evaluasi sediaan tablet. Nah, video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Solid. Let's check this out. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk ke materi evaluasi pembuatan tablet. Sebenarnya apa sih tujuan dari evaluasi pembuatan tablet ini? Nah, evaluasi dari pembuatan tablet itu atau dari sediaan tablet ditujukan untuk mengetahui apakah tablet yang telah diproduksi itu memenuhi kriteria atau memenuhi persyaratan ataukah belum. Nah, tujuan yang lainnya yaitu untuk mengetahui karakteristik dari suatu sediaan tablet yang telah diproduksi. Nah, berikut merupakan persyaratan-persyaratan yang wajib ada pada tablet yang telah diproduksi. Yang pertama, harus mengandung zat aktif dan non-aktif yang memenuhi persyaratan. Maksudnya zat aktif ataupun excipientnya yang harus memenuhi persyaratan. Yang kedua, harus mengandung zat aktif yang homogen dan stabil. Kalau misalnya nggak homogen, berarti nanti kelihatan dong tabletnya, berarti dia nggak baik ya, nggak enak dilihat oleh konsumen gitu. Terus yang selanjutnya, fisik harus cukup kuat terhadap gangguan fisik atau mekanik. Nah, selanjutnya akan dibahas pada uji yang akan dibahas nanti. Terus keseragaman bobot dan penampilan harus memenuhi persyaratan. Waktu hancur dan laju disolusi harus memenuhi persyaratan. Harus stabil terhadap udara dan suhu lingkungan, terbebas dari kerusakan fisik, stabilitas fisik dan kimiawi cukup baik selama penyimpanan, zat aktif dapat dilepaskan secara homogen dalam waktu tertentu, dan yang terakhir yaitu memenuhi persyaratan farmakope yang berlaku. Oke, kita masuk ke video yang pertama, yaitu uji keseragaman ukuran tablet. Nah, uji keseragaman ukuran tablet ini ditujukan untuk mengetahui apakah suatu tablet ini memiliki keseragaman ukuran. Nah, dimana kan tadi harus memiliki penampilan yang baik. Kalau misalnya dalam satu strip tablet ini, misalnya ya, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, nanti akan timbul pertanyaan oleh konsumen, apakah ini mengandung zat aktif yang sama, atau memiliki khasiat yang sama ataupun tidak. Maka dari itu harus dilakukan uji keseragaman ukuran tablet. Uji keseragaman ukuran tablet ini, alat yang digunakan yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong seperti kita ketahui bahwa jangka sorong ini dapat digunakan untuk mengukur diameter dan ketebalan dari tablet. Nah, gimana caranya untuk menguji diameter dan ketebalan tablet ini? Yang pertama, jangka sorongnya itu direnggangkan, lalu masukkan tablet dengan posisi miring seperti ini. Nah, ini ditujukan untuk mengetahui ketebalan tablet. Nah, selanjutnya renggangkan lagi dan masukkan tablet dengan posisi seperti ini. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui si diameter tablet. Nah, diameter tablet yang baik ini adalah 4/3 atau sampai 3 kali lipat dari ketebalan tablet itu sendiri. Nah, misalnya kita menguji itu 20 tablet untuk pengujian keseragaman tablet ini. Nah, penyimpangan yang boleh yaitu ketika ada 2 tablet yang penyimpangannya lebih dari 5% untuk 20 tablet. Nah, kalau lebih dari 2 tablet berarti si produksi tablet ini tidak baik gitu. Yang kedua yaitu uji keseragaman bobot tablet. Nah, uji keseragaman bobot tablet ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah bobot suatu tablet yang ada di dalam suatu produk itu dia memiliki bobot yang seragam ataupun tidak. Nah, uji ini diharapkan ketika suatu bobot tablet itu memiliki keseragaman, diharapkan bahwa zat aktif yang dikandungnya juga seragam sehingga memiliki efektivitas yang sama. Nah, alat yang digunakan yaitu neraca analitik. Pertama, kita timbang dulu si kaca arlojinya. Setelah itu catat massa si kaca arloji. Setelah itu timbang 10 tablet yang akan diuji, lalu catat massanya berapa. Setelah itu timbang masing-masing tablet. Setelah itu masukkan ke dalam
rumus uji keseragaman tablet, di mana yaitu bobot tablet rata-rata bobot tablet awal atau tablet 1 dikurangi bobot tablet rata-rata dibagi bobot tablet 1 dikali 100%. Nah, ini berlaku untuk semua tablet yang diuji. Setelah itu kita masukkan ke dalam kolom ini dan kita maksudnya kita bandingkan dengan kolom ini apakah ada penyimpangan. Nah, kalau misalnya ada penyimpangan, maka dilihat pada kolom ini penyimpangan rata-rata yang boleh untuk tablet yang memiliki massa lebih dari 300 mg yaitu 5% untuk kolom A, di mana maksudnya tidak boleh lebih dari 2 tablet yang bobotnya menyimpang, dan penyimpangan rata-rata untuk kolom B yaitu tidak boleh 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang, begitu. Uji yang selanjutnya yaitu uji kekerasan tablet. Nah, uji ini menggunakan alat yaitu hardness tester. Uji ini ditunjukkan untuk mengetahui sifat fisik dari suatu tablet. Nah, caranya yaitu masukkan tablet ke dalam hardness tester, lalu diuji oleh hardness tester, nanti akan muncul muncul di monitornya hardness tester ini. Nah, persyaratan untuk tablet yang baik atau persyaratan untuk uji ini untuk tablet non salut yaitu 4-8 kg per cm persegi. Untuk tablet punya kekerasannya itu kurang dari 3 kg per cm persegi, dan untuk tablet salut kekerasannya itu 10-20 kg per cm persegi. Nah, dari situ dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika tablet punya itu kan dia fungsinya di kunyah, berarti kekerasannya itu harus lebih kecil. Jadi karena dia penggunaannya untuk dikunyah, jadi kekerasan tabletnya itu harus lebih kecil, jangan terlalu keras. Nah, untuk tablet salut karena penggunaannya ditujukan agar ia tidak mudah lepas atau mudah hancur ketika melewati lambung yang bersifat asam, maka kekerasannya itu harus lebih keras. Dan untuk tablet non salut, nah dia ditujukannya untuk tablet yang hancur di dalam lambung, maka kekerasannya itu 4,8 kg per cm persegi. Oke, untuk selanjutnya yaitu uji kerapuhan atau uji friabilitas. Nah, alat yang digunakan untuk uji friabilitas ini yaitu friability tester. Nah, uji ini ditunjukkan untuk mengetahui kerapuhan dari suatu tablet. Kalau misalnya tabletnya terlalu rapuh, maka dia bersifat tidak stabil, gitu. Nah, yang pertama kita timbang dulu tablet, harus dibebas udarakan, seluruh tabletnya ditimbang. Lalu setelah ditimbang, catat massa tablet seluruhnya. Setelah itu masukkan tablet ke dalam friability tester ini atau mesin friabilitas. Setelah itu atur kecepatannya di 25 rpm selama 4 menit, mohon maaf. Nah, tablet yang diujinya yaitu 20 tablet. Kemudian setelah itu keluarkan tablet, lalu dibebas degukan lagi. Nah, setelah itu timbang lagi massanya, lalu itu si persen friabilitasnya, di mana bobot awal dikurangi bobot ketika sudah pengujian dibagi bobot awal dikali 100%. Nah, syarat dari friabilitas ini harus kurang dari 1%, atau persyaratannya pada batas maksimalnya yaitu kurang dari 1% atau 0,8%. Nah, seperti kita ketahui bahwa misalnya tablet disimpan pada kondisi penyimpanan dia mudah rapuh, berarti tablet itu tidak baik dan stabilitasnya itu buruk. Oleh karena itu harus diuji kerapuhan dulu sebelum diedarkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji waktu hancur tablet. Nah, uji waktu hancur tablet ini ditunjukkan untuk mengetahui kapan tablet akan hancur di dalam tubuh. Maka dari itu suhunya disetting di 37 derajat Celcius, di mana suhu ini merupakan atau mengikuti suhu tubuh manusia. Nah, tablet yang digunakan yaitu 6 tablet dan dimasukkan ke dalam tabung
tabung disintegration testernya. Nah, alat yang digunakan yaitu disintegration tester. Nah, setelah itu si tabletnya diangkat atau si labu desintegrasinya diangkat. Nah, untuk waktu hancur yang memenuhi persyaratan atau yang baiknya adalah kurang dari 15 menit. Nah, jika tablet tidak hancur pada waktu ini, maka dilakukan uji ulang dengan memasukkan 12 tablet, sehingga total yang diujinya yaitu 18 tablet. Nah, dari 18 tablet ini hanya boleh 2 tablet yang tidak hancur pada waktu kurang dari 15 menit. Oke, selanjutnya uji disolusi. Nah, uji disolusi ini menggunakan alat uji disolusi yaitu dissolution tester. Uji disolusi ini ditunjukkan untuk mengetahui bioavailabilitas dari suatu zat aktif. Nah, uji disolusi ini menggunakan 900 ml cairan. Biasanya yang digunakannya itu cairan NaCl. Mengapa? Karena NaCl ini mempunyai konsentrasi yang sama dengan darah manusia yaitu 0,9%. Nah, uji ini disetting pada suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan 50 rpm, di mana suhu yang digunakan yaitu sama dengan suhu tubuh manusia. Nah, pertama, tabletnya itu dimasukkan ke dalam labu disolusi, lalu diputar dengan kecepatan 50 rpm. Nah, pada waktu tertentu yaitu pada waktu 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit hingga 45 menit diambil secara berkala volume cairan yaitu 5 ml. Nah, selain diambil dari situ juga harus ditambahkan volume yang sesuai dengan yang diambil yaitu 5 ml agar volume yang ada di dalam labu disolusi ini tidak berkurang. Nah, setelah itu uji disolusi ini dimasukkan ke dalam rumus regresi linier dan diuji di spektrofotometri. Nah, uji disolusi ini nanti akan menghasilkan grafik di mana uji disolusi yang baik yaitu memenuhi persyaratan yaitu lebih dari 75% selama 45 menit. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan pemaparan dapat disimpulkan bahwa tablet yang baik adalah tablet yang memenuhi seluruh persyaratan uji yang telah ditentukan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.